Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan kuliah ke-14 mengenai pasar uang dan valuta asing. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Pertama-tama kita akan bicara mengenai pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Nah, pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Fungsi pasar uang. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka waktu yang pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Dengan demikian, maka pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga di pasar uang atau SBPU, dan menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Instrumen pasar uang. Instrumen atau surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia. Adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh temponya 1 tahun atau kurang. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Instrumen yang ketiga adalah sertifikat deposito. Maksudnya adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakan dengan deposito lainnya adalah terletak pada sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, instrumen yang keempat adalah commercial paper. Commercial paper atau promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Selanjutnya, instrumen yang kelima ada call money, yaitu kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Instrumen pasar uang yang keenam ada yang namanya repurchase agreement, yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Instrumen yang ketujuh yaitu Bankers Acceptance, yaitu suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Selanjutnya ada pasar valuta asing atau falas. Adalah pasar yang memperdagangkan valuta asing atau uang asing dan sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melakukan pembayaran atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Secara umum, permintaan atau penawaran valuta asing dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Pelaku pasar valuta asing yaitu sebagai berikut, adalah pelaku ekonomi yang utama dalam pasar falas dapat digolongkan menjadi: yang pertama ada individu itu sendiri atau customer atau nasabah. Yang kedua ada institusi. Yang ketiga ada perbankan. Yang keempat ada bank sentral. Yang kelima ada spekulan atau arbitrator. Dan yang keenam ada pialang pasar falas. Kurs jual dan kurs beli. Pertemuan antara permintaan dan penawaran valuta asing akan membentuk kurs atau nilai tukar atau exchange rate. Kurs valuta asing terdiri atas dua macam. Yang pertama ada kurs jual, adalah kurs yang berlaku apabila bank atau lembaga keuangan lainnya menjual atau mengeluarkan uang asing. Selanjutnya ada kurs beli, adalah kurs yang berlaku apabila bank atau lembaga keuangan lainnya membeli atau menerima uang asing. Fungsi pasar valuta asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pertukaran valuta asing atau falas serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Yang kedua yaitu sebagai penyedia kredit, artinya pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, membatasi resiko. Artinya, pada pasar valuta asing memungkinkan dilakukannya hedging atau membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Selanjutnya ada spekulasi. Maksudnya yaitu pada pasar valuta asing, orang dapat melakukan spekulasi, menerima bahkan mencari resiko dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam hal ekonomi. Produk pasar valuta asing. Pasar valuta asing bisa terjadi di bank atau tempat penukaran valuta asing atau money changers. Mata uang dunia yang biasa diperdagangkan di pasar valuta asing terdiri atas 7 macam. Yang pertama ada dolar Amerika atau US dollar. Yang kedua ada pound sterling Inggris atau GBP. Yang ketiga ada euro dolar atau EUR. Yang keempat ada Swiss francs atau CHF. Yang selanjutnya ada Japanese yen atau JPY. Yang selanjutnya ada Australian dollar atau AUD. Dan yang terakhir ada Canadian dollar atau CAD. Keuntungan dan kelemahan dari pasar valuta asing. Keuntungan adanya pasar valuta asing diantaranya yaitu sebagai berikut. Merupakan hubungan perdagangan antar negara yang semakin berkembang. Selanjutnya mempermudah pertukaran uang bagi seseorang yang memerlukan transaksi di luar negeri. Selanjutnya mendorong perkembangan ekspor dan impor. Kelemahan adanya pasar valuta asing adalah sebagai berikut, yaitu perubahan kurs akan mendorong spekulasi. Yang kedua, menimbulkan inflasi dengan kenaikan harga barang secara umum.
Selanjutnya, jika negara sedang resesi, akan mendorong kebijakan devaluasi dan sangat merugikan di dalam pasar uang. Berikut ini adalah contoh dari tabel kurs atau nilai kurs. Ada yang namanya kurs jual dan kurs beli, serta menggambarkan mata uang dan simbol mata uang yang digunakan dan berlaku umum pada saat ini. Di situ ada Australian dollar, ada Canadian dollar, ada Swiss franc, ada euro, ada English pound sterling, ada Hong Kong dollar, ada Japanese yen, ada real Saudi Arabia, dan ada Singapore dollar dan US dollar atau American dollar. Quotes for today: the more you learn, the more you earn. So, jangan pernah berhenti untuk belajar lebih banyak atau lebih giat lagi, lebih rajin lagi, agar mencapai cita-cita dan kesuksesan yang kalian inginkan. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk di subscribe tombolnya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.